Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yaya Sri Wahyu. Di tugas belajar di luar kelas hari ke-28 ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema Bimba A, I, U, E, O interview kedua. Nah, di sini udah ada dua bagian pertanyaan. Yang pertama itu mengenai kegiatan bermain baca-bacaan, dan yang kedua itu mengenai teori jam bandul. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi, kegiatan bermain baca-bacaan adalah suatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca anak. Jadi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minat baca. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, di sini tuh contohnya ada seperti bermain modul baca Bimba A, I, U, E, O, lalu dengan berbahasa Bimba, dan juga membaca buku cerita. Nah, pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, di sini tuh ada tujuan utama dan tujuan khususnya. Untuk tujuan utamanya, agar anak menyukai dan tertarik bermain baca-bacaan. Nah, untuk tujuan khususnya, agar anak terampil membaca sehingga tumbuh minat baca secara intrinsik. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jadi, kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan sesering mungkin selama proses membimbakan berlangsung, karena kegiatan bermain baca-bacaan merupakan kegiatan prioritas atau kegiatan utama di Bimba A, I, U, E, O. Nah, untuk pertanyaan kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Jadi karena kegiatan bermain baca-bacaan berhubungan dengan ciri Bimba A, I, U, E, O, dan tujuan khusus Bimba A, I, U, E, O adalah pengembangan minat baca anak usia dini. Nah, lanjut ke pertanyaan keenam, yaitu apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan. Jadi yang harus dievaluasi yaitu ketika berbarengan kegiatan bermainnya dilakukan secara bersama-sama nih, misalnya untuk 2 murid gitu. Jadi yang harus dievaluasi terlebih dahulu adalah afeksinya. Nah, jika keadaannya memungkinkan, kita juga bisa langsung mengevaluasi kognitifnya. Nah, untuk yang secara private atau sendiri, kita bisa mengevaluasi afeksi dan juga kognitif dari anak. Nah, pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Jadi, motivator menerapkan teori jam bandul yang kegiatan prioritas atau utamanya yaitu bermain baca-bacaan dengan diselingi kegiatan selingan agar anak tidak cepat merasa bosan, dan motivator melakukannya dengan cara yang menyenangkan. Lalu pertanyaan ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Jadi dampaknya ke anak adalah anak jadi tidak menyukai kegiatan baca-bacaan, anak juga tidak tumbuh minat bacanya, lalu anak merasa bahwa kegiatan bermain baca-bacaan ini membosankan. Jadi anak lebih tertarik untuk bermain. Nah, serta tidak sejalan juga dengan tujuan dari Bimba itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan mengenai teori jam bandul.
Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi di Bimba itu sendiri memiliki 3 metode Bimba dan juga 1 metode penunjang. Untuk 3 metodenya itu yang pertama ada fun learning, lalu ada small step system, dan juga ada individual system. Dan 1 metode penunjangnya yaitu variation scale. Nah, di variation scale ini kita mengenal dengan istilah teori jam bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi, teori bandul memiliki atau mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utamanya yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kegiatan selingannya. Nah, contoh dari kegiatan utama atau kegiatan prioritasnya yaitu berbahasa Bimba, lalu bermain modul Bimba A, I, U, E, O, lalu juga dengan membaca cerita. Dan kegiatan selingannya yaitu mewarnai, lalu ada menarik garis, menulis, dan juga matematika. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan penerapan teori jam bandul. Jadi tujuannya adalah agar anak tidak cepat merasa bosan dan tetap antusias, tertarik, dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Jadi, biasanya motivator menerapkannya di kegiatan inti dengan mengutamakan kegiatan prioritasnya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Jadi contohnya yang pertama, motivator bisa atau wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dan dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau afeksi anak, apakah anak senang atau belum, dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Nah, yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Lalu pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Nah, dalam prosesnya, motivator fokus melihat ekspresi atau afeksi dan kognitif kemampuan anak. Nah, yang ketiga, hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar. Yang pertama, motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Lalu yang kedua, berikan reward minimal 5 menit sekali. Ketiga, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Dan yang terakhir, evaluasi kognitif atau kemampuannya dilakukan 10 menit sekali. Nah, pertanyaan kelima yaitu bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Jadi ketika motivator tidak menerapkan teori jam bandul ini, maka kegiatan bermain sambil belajar anak jadi tidak menyenangkan. Anak juga jadi cepat bosan karena anak itu mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Jadi kalau motivator tidak menerapkan teori jam bandul ini, anak itu akan jadi cepat merasa bosan dan juga anak jadi tidak menyukai kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, pertanyaan keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jadi dampaknya anak jadi tidak suka membaca, anak juga tidak tumbuh minat bacanya. Lalu tujuan dari Bimba itu sendiri jadi tidak tercapai, yaitu tujuannya menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini.